Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Nurmawati, NIM 3912350010, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, mata kuliah Matematika Diskrit, Universitas Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mengenai apa itu graf. Pertama, sejarah graf. Sejarah graf dalam matematika dimulai pada abad ke-18 dengan masalah yang dikenal sebagai masalah jembatan Königsberg. Kota Königsberg di Prusia, sekarang Kaliningrad, Rusia, memiliki 7 jembatan yang menghubungkan 2 pulau di Sungai Pregel. Pertanyaannya adalah, apakah seseorang dapat berjalan melalui kota, melintasi setiap jembatan sekali dan lain sekali? Matematikawan Swiss Leonhard Euler adalah orang yang pertama yang menangani masalah ini secara formal, dan dia membuktikan bahwa itu tidak mungkin. Dalam prosesnya, dia meletakkan dasar bagi apa yang sekarang kita kenal sebagai teori graf. Euler memandang masalah ini dalam hal titik yang sekarang kita sebut simpul atau vertex dan garis. Sekarang kita sebut sisi atau edge. Dalam hal ini, titik adalah bagian dari tanah yang dipisahkan oleh sungai, dan garis adalah jembatan. Dengan memandang masalah ini sebagai graf, Euler dapat merumuskan dan membuktikan teorema yang sekarang dikenal sebagai teorema Euler dan Euler untuk graf, yang merupakan awal dari teori graf. Sejak saat itu, teori graf telah berkembang menjadi bidang matematika yang penting dengan banyak aplikasi dalam bidang lain seperti komputer, biologi, dan fisika. Pengertian graf. Graf adalah struktur data yang terdiri dari objek-objek yang disebut simpul atau node, dan hubungan antar simpul tersebut yang disebut sisi atau edge. Setiap sisi menghubungkan dua simpul. Graf digunakan dalam berbagai bidang seperti komputer, matematika, fisika, dan banyak lagi. Ada berbagai jenis graf seperti graf tidak berarah, graf berbobot, dan lainnya. Istilah-istilah graf. Istilah-istilah dalam graf terdapat beberapa istilah yang biasanya sangat sering digunakan dalam graf, di antaranya sebagai berikut. 1. Gelang atau loop merupakan sebuah rusuk yang dapat dikatakan gelang jika ujung rusuknya memiliki awal dan akhir pada simpul yang sama. 2. Rusuk ganda atau multiple edge merupakan sebuah penamaan yang diberikan pada suatu graf G yang mempunyai lebih dari satu rusuk dengan sepasang simpul yang sama. 3. Bertetangga atau adjacent merupakan dua buah simpul yang terdapat pada graf yang tidak berarah G yang dikatakan bertetangga apabila keduanya terhubung secara langsung dengan sebuah rusuk yang sama. 4. Bersisian atau insiden. Jadi untuk sembarang rusuk E sama dengan U atau Q. Rusuk E akan dikatakan berisian dengan simpul U dan simpul Q. 5. Graf kosong atau null graph atau empty graph merupakan suatu graf G yang himpunan dalam rusuknya merupakan sebuah himpunan kosong. Jenis-jenis graf. 1. Graf tak berarah atau undirect graph. Graf ini terdiri dari simpul-simpul yang terhubung oleh tepi tipe yang tidak memiliki arah. Tepi antara dua simpul hanya menunjukkan adanya hubungan antara mereka. 2. Graf berarah atau directed. Graf ini juga terdiri dari simpul-simpul yang terhubung oleh tepi tipe tetapi memiliki arah. Ini menunjukkan arah hubungan antara dua simpul. 3. Graf berbobot atau weighted graph. Graf ini memiliki bobot yang terkait dengan setiap tepi. Bobot ini mewakili nilai numerik yang diberikan pada setiap hubungan. 4. Graf siklik atau cyclic graph. Graf ini memiliki setidaknya satu siklus, yaitu urutan simpul yang membentuk lingkaran tertutup. 5. Graf acyclic atau acyclic graph. Graf ini tidak memiliki siklus, artinya tidak ada urutan simpul yang membentuk lingkaran tertutup.
6. Graf lengkap complete graph. Graf ini memiliki setiap pasangan simpul yang terhubung oleh tepi. Dalam graf lengkap dengan n simpul terdapat n dalam kurung n kurang 1 bagi 2 tepi. Graf 7. Graf bipartit. Graf ini dapat dibagi menjadi dua set simpul, di mana setiap tepi hanya menghubungkan simpul dari set yang berbeda. 8. Graf Cohen. Graf. Graf yang terhubung dan tidak memiliki siklus. Setiap pasangan simpul dihubungkan oleh tepi tunggal dan ada tepat satu jalur antara dua simpul manapun. 7. Perjalanan atau walk merupakan sebuah barisan berganti-ganti, di antaranya simpul dan juga rusuk dari G yang akan diawal dengan simpul U dan kemudian diakhiri dengan simpul C. 7. Lintasan atau path merupakan sebuah barisan yang berselang-seling antara simpul-simpul dan rusuk-rusuk dari sebuah graf G. 8. Siklus cycle dan sirkuit merupakan sebuah lintasan yang akan berawalan dan berakhir pada sebuah simpul yang sama. 9. Terhubung atau connected. Dia simpul dalam graf, dia akan dikatakan terhubung apabila terdapat sebuah lintasan. Apabila setiap simpul dalam graf terhubung, maka graf tersebut disebut dengan graf terhubung. 10. Graf berbobot merupakan sebuah graf yang pada setiap rusuknya diberi sebuah harga atau bobot, di mana pada tiap-tiap rusuknya akan memiliki bobot yang berbeda-beda, tergantung kepada masalah yang dimodelkan dengan graf tersebut. Algoritma Welch-Powell. Dalam teori graf, pewarnaan graf merupakan suatu bentuk pelabelan graf, yaitu dengan memberikan warna pada elemen graf yang akan dijadikan subjek dalam memahami constraint permasalahan. Ada 3 macam persoalan pewarnaan graf, yaitu pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, dan pewarnaan wilayah atau region. Pada tulisan ini hanya akan membahas pewarnaan untuk elemen graf yang paling sederhana, yaitu pewarnaan simpul graf. Menurut Miyarama, Pramono, dan Tajidun 2018, pewarnaan simpul pada suatu graf adalah suatu proses pemberian warna pada simpul-simpul saat graf sehingga dua simpul yang bertetangga tidak memiliki warna yang sama. Menurut Puspasari tahun 2015, pewarnaan tepi pertama kali muncul sebagai masalah pewarnaan pada peta, di mana setiap daerah perbatasan pada peta dibuat berbeda untuk memudahkan pembedaan. Algoritma Welch-Powell menurut Pastnord tahun 2012 merupakan salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah kasus pewarnaan dalam graf secara maksus, di mana kemudian dari penawaran tersebut akan dicari bilangan kromatiknya, yaitu mengenai banyaknya warna minuman yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul pada pewarnaan simpul. Supriyadi dan Eka tahun 2018 berpendapat bahwa memang algoritma ini memang tidak selalu dapat memberikan jumlah warna minuman yang diperlukan untuk mewarnai simpul dalam graf. Akan tetapi, algoritma ini dinilai cukup praktis jika digunakan untuk pewarnaan simpul dalam sebuah graf. Berikut merupakan algoritma dari Welch-Powell. 1. Urutkan simpul-simpul dari K dalam derajat yang menurun. Urutan seperti ini mungkin tidak unik karena beberapa simpul mungkin berderajat sama. 2. Gunakan satu warna untuk mewarnai simpul pertama yang mempunyai derajat tertinggi dan simpul-simpul lain dalam urutan yang berurut yang tidak bertetangga dengan simpul pertama ini. 3. Mulai lagi dengan simpul berderajat tertinggi berikutnya di dalam daftar terurut yang belum diwarnai dan ulangi proses pewarnaan simpul dengan menggunakan warna kedua. 4. Ulangi penggunaan warna-warna sampai semua simpul telah diwarnai. Contoh penerapan graf dalam kehidupan sehari-hari. 1. Rangkaian listrik. 2. Jejaring makanan biologi. Dan terakhir, isomer senyawa kimia karbon. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.